Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa bijahi sayyidina rasul wa tamami kulli sul wa liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi barakati awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha bahriha, khususan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama meneruskan pembacaan kitab Al-Matnus Syarif, kitab fikih susunan dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang sudah dibaca oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Ini saya hanya sekedar meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Ayo bareng-bareng adik-adik, mas-mas. Ketika saya mengucapkan fid daraini, semuanya mengucapkan amin. Oke, paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kurang keras adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyaskuta fi sittati mawadi'a. Wa yusannu sunnataki, disunnahkan den sunnataken ayyaskuta napa nengeneng diam fi sittati mawadi'a dalem 6 kenengan, ing dalem 6 piro-piro panggonan. Ketika kita sholat disunnahkan untuk diam sejenak. Diam di mana Ustadz? Di 7 tempat. Nek sampeyan niku sembayang nggih, salat disunnahkan untuk diam di 7 tempat. Sukut itu artinya diam. Lain dengan tumak ninah. Tumak ninah juga diam. Tapi kalau tumak ninah itu biqadri subhanallah, kira-kira orang mengucapkan subhanallah, itu namanya tumak ninah. Sama seperti kita sholat, ketika kita ruku Allahu Akbar, kita diam sebentar, sekedar mengucapkan subhanallah, itu namanya tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita diam sebentar, sekiranya mengucapkan subhanallah, itu namanya tumak ninah. Tumak ninah dan sukut itu beda. Kalau tumak ninah itu biqadri subhanallah, kalau sukut pokoknya diam. Pokoknya diam meskipun sebentar, tidak sampai mengucapkan subhanallah, cukup subhan atau 1 huruf, itu namanya diam. Kapan kita harus diam, disunnahkan diam? Al-awwalu, yang pertama kang kawitan
baina takbiratil ihrami paneka dalam antarana takbiratul ihram wa du'ail iftitahi dan doa iftitah. Mari takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram sampean ki Allahu Akbar. Kita disunatkan diam sebentar saja. Allahu Akbar, diam, baru meneruskan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ya, yang pertama di antara membaca takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Diam dulu sebentar. Yang pertama, wasani se nomor 2 utawi kang kaping pindho bainal iftitahi wat ta'awudi paneka dalam antara maca iftitah, doa iftitah, kabiro dan seterusnya, wat ta'awudi ben ta'awud, doa ta'awud nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marina Fatihah kabiro alhamdulillahi katsir wa ana minal muslimin. Diam sebentar baru mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang nomor 2. Wasalisu se nomor 3 bainat ta'awudi paneka antarana maca doa ta'awud wal basmalati lan maca bismillah ben maca bismillah. Yang nomor 3 disunnahkan untuk sukut diam sebentar ketika antara bacaan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillah. Diam sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senomor 3. Warabi'u se nomor 4 baina akhiril fatihati paneka dalam antarana akhirah surat Fatihah wa amin ben maca amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar baru amin. Oke, diam sebentar baru membaca amin. Tarawehnya banter apa enggak? Cepat apa enggak? Masih semangat taraweh? Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat nih. Kalau sudah tidak semangat sudah lain bacaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai. Sudah berubah. Bang. Tapi masih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah masih semangat. Jadi diam yang keempat adalah antara bacaan Fatihah dengan bacaan amin. Wal khamisu se nomor 5 ingkang kaping 5 baina amin wasuratilan surat. Baina amin wasuratilan surat. Ben surat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar al-ayah. Jadi tidak langsung mari amin langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin amin. Bismillahirrahmanirrahim, ada jeda sebentar diam, itu disunnahkan. Wasadisu se nomor 6 sunnataki neng sekejap
disunnahkan diam sebentar, meneng sebentar bainas surati dalam antarana maca surat warruku'i ben ruku. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mau ruku diam sebentar, Allahu Akbar, disunnahkan tapi tidak diwajibkan. Disunnahkan tidak diwajibkan. Tapi kalau kita biasa melakukan perkara-perkara yang sunnah, insya Allah perkara yang wajib tidak akan bisa ditinggalkan. Jadi biasakanlah diri kita untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah agar ibadah-ibadah wajib kita tidak keleleran, agar ibadah-ibadah wajib kita tidak sampai tertinggalkan. Wa yusannu lan den sunnataken sunnatagi ba'dal fatihati saampun maca Fatihah wat ta'mini ben amin, sesudah membaca Fatihah dan membaca amin disunnahkan. Tebunah Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif dalam kitab ini menyebutkan disunnahkan setelah membaca amin, membaca Fatihah dan membaca amin, ayyakula orang neka aduh disuruh untuk berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma ba'idni minal khataya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Artinya apa? Allahumma do Allah, ya Allah, ba'idni mejawaki panjenengan ni dek teweten kaulah, jauhkanlah kami, jauhkanlah saya minal khotoya dari kesalahan-kesalahan, kama ba'atta sebagaimana engkau jauhkan pada bi mejawaki panjenengan bainal masyriqi dalam antarana jagat timur wal maghribi ben jagat kulon. Jagat timur jagat kulon. Jepondeng jebeh katanya orang Jawa, ya Allah jauhkanlah kami dari kesalahan sebagaimana engkau jauhkan kami dari sebagaimana engkau jauhkan kami dari jagat kulon dan jagat wetan. Itu doa yang disunnahkan setelah membaca amin. Setelah membaca amin, ya Allah bejawaki dan kula dari kesalahan-kesalahan, kelopotan-pelopotan beten kula pada bi mejawaki panjenengan dari temor ben bere jagat temor jagat bere. Ya Allah tebiaken kula saking kesalahan-kesalahan kula, kados dene panjenengan ngenebiaken antarane jagat kulon kali jagat wetan. Niku doa yang diajarkan oleh Syekhana Muhammad Khalil setelah membaca amin. Bon, saya lanjutkan asbabu sujudis sahwi. Asbabu sujudis sahwi utawi iki iku sebabe sujud sahwi. Penyebab orang disunnahkan untuk sujud sahwi arba'atun peneka bada empat wonten sekawan. Orang disunatkan ketika sholat untuk melakukan sujud sahwi itu pada 4 perkara. Sujud itu harus dilakukan di waktu sholat. Sujud apa saja wajib dilakukan di dalam sholat. Karena di dalam sholat maka konsekuensinya orang sujud itu harus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jangan gara-gara dapat uang banyak lalu moro-moro dalam keadaan akatoan
dalam keadaan pakai celana pendek membuka aurat, tidak punya wudhu bah langsung sujud, keliru. Sujud boleh dilakukan kalau dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Haram kita sujud kecuali kepada Allah. Nah, ini banyak yang keliru anak-anak ya. Banyak yang keliru para Rabu, para hadirin. Moro-moro karena menang tinju, menang akhirnya Pak langsung masih katoan Pak langsung sujud, katanya sujud syukur, keliru. Sujud harus dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, harus menutup aurat. Jadi tidak gampang-gampang sedikit-sedikit sujud karena nggak jadi ketabrak mobil Pak langsung sujud dalam keadaan dia masih belum punya wudhu, keliru, justru malah dosa. Kita menghormati orang lain tidak boleh melebihi dari ruku. Meskipun kepada orang tua kita sendiri dilarang keras kita untuk bersujud. Sujud hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus dalam rangkaian salat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dalam keadaan punya wudhu dan aurat harus tertutup. Nah, ini banyak yang mohon maaf di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang keliru. Dapat uang 1 juta, waktu akang bengkang ya ndak pakai baju Pak langsung sujud. Niki keliru, sepuntene kelintu niki. Justru malah haram, boten angsal. Kalau mau sujud syukur, cepat berwudu, tutup aurat, dimulai dengan takbir, langsung sujud 2 kali, diakhiri dengan salam. Nah, niki sebentar mawon intermezzo bab masalah sujud. Nah, penyebab sujud sahwi itu ada 4. Disunahkan untuk sujud sahwi itu ada 4. Sujud sahwi, sahwi itu artinya lupa. Karena lupa rokaat, karena lupa disunahkan untuk sujud sahwi. Apa saja 4 tempat yang disunahkan untuk sujud sahwi itu? Al-awwalu, pertama, utawi kang kawitan tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di, utawa setengah. Pertama, meninggalkan sunnat ab'adnya sholat. Dalam sholat disunahkan ketika sudah masuk waktunya sholat ada 2 kesunahan. Yang pertama namanya sunnat hayat, yang kedua namanya sunnat ab'ad. Bedanya kalau sunnat ab'ad, kalau ditinggalkan disunnahkan, diharuskan, sangat dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Hadisnya terkenal, hadis dari sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain. Pernah suatu hari Rasulullah sholat 4 rakaat, entah itu asar atau isya atau duhur. Riwayatnya berbagai versi, bermacam-macam. Ketika Rasulullah sholat 4 rakaat, ternyata Rasulullah hanya menjalankan sholat pada saat itu cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Akhirnya sahabat yang namanya Dzul Yadain ini memberanikan bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, aqassarta am nasita ya Rasulullah? Ya Rasulullah, sampean niki lupa apa mengkosor salat ya Rasulullah? Wong salat seharusnya 4 rakaat kok cuman dijalankan 2 rakaat. Panjenengan niki kelupain napa kosor salat panjenengan nika? Dijawab oleh Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Si. Rasulullah sudah yakin bahwa beliau sudah menjalankan sholat 4 rakaat. Tapi Rasulullah sambil lalu bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Tanya dek sahabat yang lainnya, apa betul saya tadi menjalankan sholat cuman
2 rakaat. Akhirnya kebanyakan para sahabat mengiyakan, lalu kemudian Rasulullah mengajak kembali para sahabat untuk sama-sama menyempurnakan yang asalnya 2 rakaat ditambah dengan 2 rakaat, dan sebelum beliau salam beliau melakukan sujud 2 kali yang dinamakan sujud sahwi. Lah inilah yang kemudian mendasari kenapa kita disunnahkan untuk menjalankan sujud sahwi ketika kita sedang lupa rakaat atau yang lainnya. Apa 4 tempat disunnahkan sujud sahwi? Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama, apabila meninggalkan sunnat ab'adnya salat, seperti meninggalkan kunut, lupa tidak membaca kunut karena keburu, kesusu mau kemana, akhirnya tidak menjalankan kunut. Terlepas kontroversi antara kunut itu sunat apa tidak, tapi kita yakin bahwa kunut adalah salah satu perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tidak kunut disunnahkan, dianjurkan sekali untuk menggantinya dengan 2 sujud sebelum salam yang dinamakan sujud sahwi. Atau karena lupa membaca Al-Fatihah tapi dipindah pada saat tahiyat, saking husuknya ketika tahiyat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, baru ingat, loh saya ini sedang tahiyat tapi kok baca Fatihah, berarti lupa. Maka disunnahkan pula sebelum salam melakukan 2 sujud yang dinamakan sujud sahwi. Nah, meninggalkan salah satu sunnat ab'adnya sholat. Asani, minta tolong nanti diingatkan Ustadz Ki, takut kebablasan nih kalau sudah kan biasanya kebablasan. Tolong diingatkan Ki. 10 menit Ki. Asani, nomor 2, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Nomor 2, ngelakoni perkara sebetal mun sengaja tapi lo betal mun kelopai. Melakukan sesuatu yang apabila disengaja itu batal, tapi ketika tidak sengaja tidak batal. Contohnya apa? Kal akli al-qalili, seperti pada waktu sholat makan. Pada waktu sholat makan tapi tidak sengaja. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana sholat pas makan tidak sengaja itu bagaimana. Cuman seandainya ada orang ketika sholat tidak sengaja makan, tapi makannya sedikit, itu tidak membatalkan sholat kalau sedikit, kalau lupa. Maka ketika ada orang lupa ketika sholat makan atau kemasukan ketika sholat, seumpama Pak Angop kemasukan apa? Kemasukan rengi katanya orang Madura. Itu gimana, membatalkan apa enggak? Tidak membatalkan karena termasuk kategori makan yang sedikit dan tidak sengaja. Tapi disunnahkan ketika sebelum salam nanti 2 sujud yang dinamakan dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Nomor 2, idza fa'alahu mun elakoni nasian, lupa, kalau memang betul-betul lupa. As-salisu, nomor 3, ingkang kaping 3, naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, angki penekah minda rukun qauli ila ghairi mahallihi de sebeni kenenga rukun qauli, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, membaca Fatihah tapi pada saat tahiyat akhir.
Boleh apa enggak? Lupa, kemudian ingat, kembalikan untuk membaca tahiyat lagi, tapi disunnahkan sebelum salam sujud sahwi. Itu namanya mindah rukun qauli. Rukun qaulinya dipindah, asalnya Fatihah seharusnya berdiri, tapi dibaca ketika ruku atau dibaca ketika tahiyat dan lain sebagainya karena lupa. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Ar-rabi'u tawi kang kaping papat se nomor 4 nisyanu ruknin fi'lin. Nisyanu ruknin paneka kelopai rukun fi'liyin kang bangsa fi'li seelakoni beni qauli ma'ahtimali ziyadati sumertane tanggengaken tambahan. Lupa tidak ruku, lupa tidak sujud, atau lupa sujudnya 1 kali bukan 2 kali, lalu ingat, maka harus ditambahkan dan disunnahkan sebelum salam untuk sujud sahwi. Nomor 3. Nomor 4 nih. Terus apa sujud sahwi itu Ustadz? Wa sujudus sahwi sajdataini. Sujud sahwi itu 2 sujud, bukan 1 sujud, 2 kali sujud. Qabla salami, sebelum salam. Sebelum salam, 2 sujud sebelum salam. Bacaannya Allahu Akbar, subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Baru kembali duduk tahiyat, lalu salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nikah bab sujud sahwi. Wa makruhatus sholati 14 wallahu a'lam bissawab. Ampun ki. Cukup. Dari areng bareng macam asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.